Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang sama hadir pada saat ini, dengan segala qudrat dan iradat Allah, kita bisa dipertemukan kembali di dalam suatu majelis yang mana dalam kegiatan ini adalah kita belajar ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan atas segala waktu kesempatan ini yang sangat berarti, kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala pertolongannya Allah, dengan karunia-Nya Allah, kita selalu diberikan salah satu nikmat kesempatan di dalam kesehatan lahir dan batin kita, yang pada akhirnya kita bisa dalam suatu silaturahim ataupun selalu mengikuti akan kegiatan ngaji bareng-bareng ini. Mudah-mudahan atas segala niatan kita semua, Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah, selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan suatu amal yang hasan, amal yang baik, sesuai dengan harapan Allah, yang menjadi harapan kita juga adalah menuju kepada ridho Allah. Dengan segala upaya, Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan adanya Bapak Ibu ya yang sama hadir ini, juga mungkin saudara-saudaraku yang semuslim yang seiman di luar sana yang selalu mengikuti akan kajian ngaji bareng-bareng bersama Mbak Geng, kita tak terlepas dengan ada suatu kemauan di dalam hati kita yang sangat kuat, yang dalam artian adalah niat kita. Ini adalah bentuk atau wujud pertolongan Allah. Tak semua hamba-hamba Allah ini akan terbuka di dalam suatu hatinya atau kolbun rohaninya untuk menerima dalam salah satu pengertian, pemahaman, atau dalam bentuk nasihat-nasihat seperti kita contohkan bentuk adanya kitab suci Al-Quran. Gak kesemuanya, walaupun kita ini termasuk sebagai umat Rasulullah, tapi ada kadarnya, ada pembedanya. Coba kalau kita seringlah kita bergaul di luar sana, yang kita mungkin sama-sama semuslim, bersaudara ya, ikhwanul muslim, karena itu saudara. Mungkinkah kalau kita ini sudah beragama, mengikuti akan ajaran Rasulullah, kalau kita bertemu umpamanya kita membahas dalam satu kalimat ayat Allah, antara di situ 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, pasti di luar
sama-sama loh ini, maaf ya Bapak Ibu, kita sedikit bercerita atau penggambaran. Mungkin yang teman dekat kita yang biasa mengikuti pengkajian, mungkin dia selalu mendalami dalam ilmu agama, dia senang. Tapi yang dari saudara kita yang dua, yang tiga tadi, yang tiga, yang keempat, mungkin dia ngomong sama temennya, ya sok terus yang diomongin agama terus. Ini pasti tidak segampang manusia itu, Bu, menerima kalam-kalam Allah atau nasihat-nasihat seperti Al-Quran. Tidak semuanya, Bu, kalau beragamanya memang semuanya, tapi dia di dalam untuk menerima ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan apabila kita bertemu, berjumpa dengan saudara, mungkin di Surabaya, mungkin di Pontianak, atau mungkin di Jakarta. Kalau kita ajak berbicara tentang bagaimana untuk pembenahan diri mengikuti akan ajaran-ajaran yang diterterakan di dalam sunnah Rasul ataupun di dalam ayat-ayat Allah di Al-Quran, ini jarang sekali, karena ini urusan iman. Jadi kita banyak dalam artian iman itu terletaknya di hati. Makanya siapapun yang menolak dalam artian kalam-kalam Allah atau ayat-ayat Allah yang sudah jelas di dalam kitab suci Al-Quran, di situ berarti hatinya bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada getaran sama sekali ya. Kalau kita aja mungkin baca zikir atau kita bersolawat, kalau hati kita mendapatkan suatu getaran, ada getaran hati yang kuat, kita ada terenyuh di dalam diri kita. Mungkin kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umpama kita baca begitu, coba kita, hati kita terasa ada getaran magnet yang kuat di dalam diri kita. Atau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Coba, itu pasti ada suatu getaran. Ini namanya yang iman. Tapi kalau yang gak iman dengan ayat-ayat Allah atau dalam kalam-kalam Allah, contoh kita mendengarkan, kita ada umpama lewat ada suatu pengajian di masjid atau di musola ya, atau pengajian umum, dia cuma nengok itu karena tidak tersentuh di dalam hatinya. Tapi kalau dia ada iman di dalam hatinya, dia pasti dengar, tersentuh di dalam hatinya. Disitulah letaknya sentral hati ini, sangat dominan, berarti sangat Bapak Ibu. Makanya di situ bagaimana kita kalau hati kita tidak ada suatu getaran sama sekali apabila mendengar asma Allah, berarti hati kita tidak ada terangnya, tidak ada nurnya. Padahal getaran hati dan terangnya hati atau cahaya hati ini harus hidup, tidak bisa di antara dua ini terpisah. Setiap ada lintasan getaran hati berarti menunjukkan bahwa di situ ada pelita atau ada penerangnya hati. Di sini, makanya di situ telah Allah tuangkan di dalam
kitab suci Al-Quran. Bila mana umpama Bapak Ibu nanti ya kita ambil tengahnya. Jadi dalam salah satu ayat Allah ini, apabila nanti mungkin pas kita baca Quran sendirian atau kita pas qiraah atau kita ya bahasanya kita belajar mengkaji bersama-sama baca Quran, apabila ketemu ayat ini di Az-Zumar kalau nggak salah ya, ayatnya coba saya ambil ayat 23, tapi saya ambil tengahnya Bapak Ibu ya, Insya Allah di situ kita coba dengan biasa pakai bahasa dengan apa yang dituangkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Nih ayat ini Bapak Ibu saya ambil tengahnya sesuai, kalau konteksnya ini hari ini adalah getaran hati dan terangnya hati. Jadi apa pengertiannya, pemahamannya, artinya daripada ayat tadi? Di tengah itu ada gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Qadja'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Itu gemetar. Jadi seseorang ini kalau mendengar ayat-ayat Allah, dia selalu ingat akan Allah, dia merasa takut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? La tumatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit ini Bapak Ibu ya, dan hati kita semua di waktu mengingat Allah. Nah ini adalah ada rasa getaran yang sangat kuat secara rohani. Tapi kalau getaran secara basaria ini dari indera yang luar, ini adalah dorongan hawa nafsu. Tapi kalau dari rohani, dari jiwa kita, benar-benar kita akan mendengar dan terdengar dari suatu asma Allah ataupun kalam-kalam Allah, terasa kulit ini bagi orang-orang hamba-hamba Allah yang benar takut kepada Allah dan iman kepada Allah, bulu ini bisa berdiri Bapak Ibu. Benar, kalau begitu diri ini benar-benar membaca secara sendiri, hati ini benar-benar terasa. Inilah Bapak Ibu tandanya orang-orang yang hati ada getaran yang sangat kuat, akhirnya merasakan ada magnet yang sangat dalam di dalam diri kita, secara energi yang positif di diri kita. Karena hati itulah akhirnya mengeluarkan energi yang sangat kuat, bahwa kita akhirnya gemetar di dalam diri kita kalau kita selalu takut kepada Allah. Tapi sebaliknya, bagi hamba-hamba Allah yang tidak takut dengan Allah, dia hatinya gersang,
tidak mungkin ada getaran atau menjadi nur cahaya hatinya menjadi terang. Karena dia pun bacaan khori yang begitu bagus, yang begitu merdu bacaannya, begitu ayat itu memberikan suatu peringatan kepada semua manusia. Tapi kalau si hamba itu tidak merasa takut kepada Allah dan tidak selalu ingat kepada Allah, tak mungkin hatinya bergetar. Inilah. Tapi sebalik, kalau orang itu beriman benar dengan adanya Allah, iman dengan segala apa yang akan dihadapi di dalam setiap hamba di dunia sampai nanti kembali kepada hadirat ilahi, pastilah hati ini akan ada getaran dan ada nur penerang di dalam hati kita. Ini kalau kita sedikit melihat dari hal seperti ini, ayo coba Bapak Ibu kita kembalikan kepada diri kita semua, pertanyakan kepada diri kita semua sendiri masing-masing, mungkinkah kita sudah menduduki sesuai apa yang telah disodorkan Allah sesuai kalamnya di Al-Quran tadi, sesuai ayat tadi, ataukah kita sebalik? Kalau orang lain tidak bisa Bapak Ibu tahu ya maaf, tapi yang tahu itu diri kita sendiri. Dari situlah Bapak Ibu, makanya ayo kalau kita benar-benar selalu takut kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, bidzikrillah, di sini konteksnya, kuncinya ada. Supaya kita takut, supaya kita selalu ingat, karena ayat ada salah satu ayat yang pendek di situ kita renungi dengan seksama, karena di situ mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah selalu bersama di mana saja kamu berada. Di ini konteks ini kalau masuk kepada ayat yang tadi Bageng sampaikan, ini adalah bagi orang hamba Allah yang benar iman, benar-benar percaya kepada Allah. Jadi setiap tindak tanduk kita, perilaku kita, karena Allah telah mengatakan dengan dia Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada, berarti pengawasan Allah ini tidak bisa terlepas dari diri kita. Inilah makanya kalau sudah kita selalu hidup ini diawasi oleh yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita bisa punya kendali diri sebagai pengkontrol di dalam perjalanan hidup ini. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa benar-benar tanamkan di dalam hati nurani, dalam rasa ini, kita selalu diawasi oleh Allah setiap langkah kita, setiap ucapan kita, secara lahir atau yang batin, pasti kita akan menuju kepada jalan bimbingan Allah, petunjuk Allah. Kita akan merasa tidak berani melakukan hal-hal yang akan melanggar daripada larangan-larangan Allah, dan kita selalu akan mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Jadi ayat ini ada suatu ayat lain Bapak Ibu ya, digambarkan atau diterangkan dengan kalimat getaran orang di hatinya
dan yang hatinya hamba itu selalu ingat. Ini ada ayat lain, tapi ayat ini juga di dalam satu konteks ayat itu, tapi ini yang atasnya ya, yaitu dalam sebutan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, ya, maka apakah orang-orang atau hamba-hambaku yang dibukakan Allah hatinya mau untuk menerima ajaran agama Islam. Nah, inilah. Jadi kalau kita sudah masuk di dalam dinullah, yaitu agama Islam, kita harus mau diatur di dalam kalam-kalam Allah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi jelas ini ada pembedanya. Jadi yang dimaksud afaman syarahallahu sadrahu lil Islam berarti hamba Allah yang mau menerima di dalam hatinya ada getaran, dan di situ ada cahaya atau terangnya hati. Makanya wa huwa ala nurim min rabbihi, ya. Lalu mereka mendapat cahaya dari Robnya atau dari Tuhannya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sedikit belajar bersama untuk mengerti tentang Al-Quran. Kita berpegang kepada Al-Quran, jangan berpegang kepada lain. Ya, semua. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran dengan sesuai ayat-ayat Allah, kita tak mungkin akan mendapatkan kesulitan, kesukaran apapun. Tetap kita berpegang kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Kalau kita mengikutinya, ya kita akan mendapatkan segalanya sesuai apa janji Allah. Ya ini, jadi kita harus berpegang pada ayat Allah. Nah, maka ini pertanda sebagai hamba atau seseorang yang mau menerima di dalam hatinya, dalam arti Islam ya, agama ya, din ya. Kalau Islam kan kalimatnya ada, kalau berbahasa masdarnya atau nahu ya, itu kan ada kalimat salam, bisa juga ada jadi muslim ya. Tidak salama, salim, taslim, banyak sekali, tapi menjadikan Islam ini berarti berserah diri, atau dalam arti salam selamat. Jadi seseorang yang hatinya, maaf Bapak Ibu ya, yang mau menerima dengan ajaran berpasrah diri kepada ketentuan kebesaran Allah, segalanya apapun ajaran-ajaran Rasulullah, nah, akhirnya kita ini benar mendapatkan nur atau cahaya dari Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diperbedakan dengan seseorang yang menolak atau hatinya yang tidak mau menerima ada getaran, juga tidak ada suatu nur atau penerang hatinya. Apa? Di situ disambung ayatnya tadi di dalam wa huwa ala nurim mirabbihi fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Apa sama dengan orang yang membatu hatinya? Nah, ini kan jelas. Jadi maka kecelakaan yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Nah, inilah nanti konteks ayat ini coba kita renungi, kita tafakuri, kita pertanyakan kepada diri kita semua, masing-masing belajar ya, apakah saya ini, hati saya ini bila mendengar orang baca Quran ini, bahasa orang Jawa terenyuh,
Bahasa orang Jawa itu terenyuh itu merasa ada magnet getaran yang kuat. Apakah sebaliknya kita tidak terasa apa-apa? Ini bukti-buktinya. Tanda-tanda iman itu di situ, Ibu ya. Jadi kalau kita waktu sholat, coba benarkah kita panggil? Waktu melakukan sholat, kita baca Allahu Akbar. Gutur nggak di hati kita? Terasa nggak bahwa Allah itu ada? Apa sebaliknya kita waktu baca Allahu Akbar yang ingat luar? Berarti ini kan nggak bisa, nggak ada getaran hati, nggak ada terangnya hati. Jadi kalau kita menerjemahkan hidup ini Bapak Ibu, sekali lagi bagian mengajak bersama-sama ngaji ini bareng-bareng ini agar kita mendapatkan suatu pengetahuan, wawasan, salah satu pemahaman dan pengertian. Jadi yang perlu itu yang kita didik itu diri kita dulu terus menerus. Jadi caranya jadi aksanu amalah, baiknya suatu amal itu karena kita selalu mendidik diri kita sendiri dulu. Jadi tidak perlu kita ini dilihat orang lain atau saudara kita, yang penting dilihat Allah dulu, karena jelas bahwa wa huwa ma'akum ainama kuntum, bahwa dia Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian di mana saja. Kan jelaskan di mana saja, berarti kita walaupun kita di dalam tanah umpamanya, walaupun kita sembunyi di dalam gedung yang gelap, Allah pasti tahu. Nah kalau di hati kita ada niatan yang baik, Allah pun tahu. Kalau di hati kita ada niatan yang jelek, Allah pun tahu. Kalau kita makan barang yang halal, Allah pun tahu. Kalau kita makan barang yang haram, Allah pun tahu. Inilah. Nah kalau kita tidak merasa diawasi oleh Allah, artinya sepak terjang kita cara menerjemahkan hidup ini, saya yakin, ya maaf Bapak Ibu, ini pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menjadikan kesempatan lawan kita. Wah, siapa ini lawan kita? Ya tidak ada lagi. Karena kalau kita kembali kepada sejarah, tidakkah iblis dan anak buahnya selalu ingin membawa manusia kepada jalan-jalan yang menjadi kesalahan, yang menjadi kemudorotan, menjadi keniscayaan. Ini jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, satu cara untuk kita selalu hati kita dalam arti adalah terang atau ada nur yang sangat kuat. Tadi sudah jelas, salah satu bila mana kita mau menerima Al-Quran di hati kita, itu yang satu. Kedua, kita selalu berzikir di setiap kita jaga ataupun kita dalam keadaan diam. Di dalam gerak diam kita selalu ingat berzikir, menyebut akan asma Allah. Selagi kita diberikan suatu kesempatan dengan kita selalu percaya, selalu kita membaca akan ayat-ayat Allah, maka hati kita akan menjadi ada nur yang sangat luar biasa. Dan kalau kita selalu dalam mengingat berzikirullah kepada Allah SWT, pasti hati kita akan menjadi tentram dan damai. Inilah namanya getaran hati dan terangnya hati. Sudah jelas
tadi saya bagian paparkan ke semuanya, tinggal kita nanti mentafakuri sendiri dan coba dilihat di dalam ayat Quran ya, itu agar kita lebih jauh. Kalau enggak ya coba belajar tafsirnya lah, mungkin tafsir Al-Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir atau yang lain boleh, silakan ya, karena kita adalah perlu belajar dan belajar. Tanpa ilmu kita tidak bisa, karena pada dasarnya makanya ilmu inilah Allah yang punya. Akhirnya manusia dibimbing dengan cara ilmunya. Baik dan buruknya manusia terkandung di dalam ilmu. Mempergunakan bagaimana, ini adalah manusianya. Jadi kita kembali minta petunjuk kepada Allah, wafiru ilallah, kembali kepada Allah, selalu memohon dalam perlindungan dan bimbingannya lahir dan batin kita. Semoga kita semua yang hadir, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, juga saudara-saudaraku yang di luar sana, mudah-mudahan selalu kita, selalu lahir dan batin kita direnaungi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya kami bahkan sebagai manusia biasa yang banyak hilaf dan kesalahan, juga masih banyak kekurangan. Mungkin kalau ini benar adalah datangnya dari Allah, bila masih ada suatu kekhilafan kesalahan, berarti masih buruknya, kotornya nafsunya bagian pribadi, kami wajib mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur